Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, ini mengatur tentang kompetensi yang wajib harus dimiliki oleh guru. Yaitu yang pertama adalah personal, ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk menjadi role atau model bagi peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial, ini berkaitan dengan bagaimana guru mampu berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kemudian profesional, ini adalah kompetensi guru tentang bagaimana dia mampu meningkatkan kualitas keilmuannya. Dan yang keempat adalah kompetensi pedagogik. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana guru mampu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Menurut rancangan peraturan pemerintah guru tahun 2006, kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran bagi peserta didik. Nah, salah satunya adalah melaksanakan evaluasi hasil belajar. Sekarang kita masuk ke definisi. Evaluasi itu merupakan sebuah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang apa? Tentang peserta didik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan atau menyusun kebijakan. Nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan evaluasi, yang pertama adalah kegiatan evaluasi ini merupakan sebuah proses yang sistematis. Ya, artinya ada urutan-urutan dan tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua, memerlukan informasi atau data yang berkaitan dengan objek yang sedang kita evaluasi. Nah, siapa yang kita evaluasi? Siapa yang menjadi objek? Ini adalah peserta didik. Kemudian yang ketiga, setiap kegiatan evaluasi pembelajaran ini tidak terlepas dari tujuan yang hendak kita capai dan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, coba Anda lihat ya gambar di samping ya. Gambar di samping. Ini ada skema. Di atasnya adalah tujuan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini bentuk hubungan antara ketiganya. Anda lihat bahwasanya panahnya itu timbal balik ya. Nah, ini menandakan bahwasanya saling terkait antara satu yang lainnya. Tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, kemudian dilakukan melalui proses pembelajaran, dan kemudian proses ini dievaluasi. Hasil evaluasi nanti akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan pembelajaran berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi dalam bentuk sebuah siklus. Sekarang kita masuk ke tujuan evaluasi. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang kita berikan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui motivasi, kecakapan, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar terhadap tujuan yang telah kita tentukan. Kemudian yang keempat untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik. Yang kelima untuk proses seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Nah, evaluasi juga digunakan untuk menentukan kenaikan kelas. Yang terakhir adalah untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dia miliki. Sekarang kita masuk ke fungsi evaluasi. Secara psikologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian secara sosiologis, evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik ini sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Kemudian secara didaktis metodologis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Yang keempat, evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang kelima, evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Yang keenam, evaluasi berfungsi membantu guru dalam menentukan bimbingan dan seleksi baik dalam rangka penentuan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan kelas.
Nah, yang ketujuh, secara administrasi, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik itu sendiri. Sekarang kita masuk ke prinsip evaluasi. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah kontinuitas. Jadi evaluasi ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia sifatnya kontinu atau berkesinambungan. Artinya apa? Evaluasi yang sudah kita lakukan sebelumnya ini akan menjadi pedoman untuk kegiatan evaluasi berikutnya. Nilai yang kita peroleh itu juga kita kaitkan dengan evaluasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi ini sifatnya kontinu ya, kontinu, berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu komprehensif. Jadi evaluasi yang kita lakukan hendaknya menyeluruh ya. Jadi tidak memandang ini untuk ini untuk yang pintar-pintar saja gitu ya. Ini untuk yang menengah, tidak. Jadi evaluasi yang kita lakukan itu hendaknya menyeluruh. Jadi semua siswa dapat untuk dilakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah adil dan objektif. Nah, ini bahwasanya kegiatan evaluasi ini harus tidak boleh membeda-bedakan antara siswa yang A atau siswa yang B, gitu ya. Jadi harus objektif, tidak boleh pandang bulu gitu ya. Kemudian yang keempat, prinsipnya adalah kooperatif, di mana evaluasi harus dilakukan atas dasar persetujuan, atas dasar kesediaan antara guru dan peserta didik. Kemudian yang kelima adalah praktis. Jadi evaluasi yang kita lakukan itu harus bersifat praktis gitu ya, artinya mampu atau mudah untuk dilaksanakan. Jangan sampai nanti hanya mengikuti A saja gitu ya. Teman evaluasinya begini, kita lakukan juga begini. Sementara ini tidak sesuai dengan peserta didik kita ya. Kemudian tidak sesuai dengan keadaan demografis kita ya. Jadi harus praktis untuk digunakan. Kita lihat ada beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Ada 4. Yang pertama adalah formatif. Ini yang sering kita lakukan. Ini adalah contohnya ulangan harian. Ya, evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi dia dilaksanakan itu misalnya selesai materi 1, kemudian kita lakukan tes. Selesai materi 2, kita lakukan tes, gitu ya. Jadi dia dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah evaluasi sumatif. Nah, ini evaluasi yang dilakukan di akhir program pembelajaran. Seperti misalnya ujian akhir semester, kemudian ujian nasional, ya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi jenis penempatan. Nah, ini contohnya adalah pretest. Nah, penempatan ini contohnya adalah tes yang kita lakukan untuk menetapkan ya, ini di awal kita lakukan di awal program pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menentukan kelompok dari siswa ini ya, apakah siswa ini termasuk ke dalam yang berkemampuan tinggi atau berkemampuan rendah, atau memiliki karakteristik seperti apa ya, sehingga nanti program yang kita lakukan kita dapat sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kemudian yang keempat adalah tes diagnostik. Tes diagnostik ini adalah boleh dilakukan di awal, boleh dilakukan di pertengahan program pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada peserta didik, baik itu psikologisnya maupun masalah belajarnya. Berikut ini adalah karakteristik penilaian kurikulum 2013. Yang pertama adalah belajar tuntas, kemudian ada penilaian otentik, kemudian yang ketiga penilaian berkesinambungan, yang keempat adalah penilaian yang bervariasi, kemudian yang kelima adalah penilaian dengan berdasarkan acuan kriteria atau KKM. Oke, itu dia materi kita tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Untuk tugas dan refleksi, Anda bisa komen, bisa lihat di deskripsi ya. Kemudian bisa dijawab melalui komen. Jangan lupa di like, kemudian di subscribe.
tekan lonceng, jadi ketika ada video pembelajaran baru Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.